perkenalkan nama saya Antonia Garkabaya dengan NIM 2202-1002. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Lontarote, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengasuh Bapak Dr. Insinyur Jamin Habib, Magister Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian dengan judul Pengaruh Inovasi dalam Strategi Pemasaran terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakangnya, usaha mikro memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak usaha mikro mengalami kesulitan dalam bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan usaha mikro adalah strategi pemasaran yang digunakan dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Inovasi dalam strategi pemasaran mencakup berbagai aspek seperti penggunaan teknologi digital, diversifikasi produk, kreativitas dalam promosi, serta peningkatan layanan pelanggan. Dengan menerapkan inovasi dalam strategi pemasaran, usaha mikro dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, dan memperkuat loyalitas pelanggan. Namun, tidak semua usaha mikro mampu mengadaptasi inovasi karena keterbatasan sumber daya, pengetahuan, dan akses terhadap teknologi. Keberlanjutan usaha mikro mengacu pada kemampuan usaha untuk tetap beroperasi dan berkembang dalam jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan usaha meliputi kinerja keuangan, efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Yang kedua, fenomena variabel independen dan variabel dependen. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa banyak usaha mikro yang tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama karena kurangnya inovasi dalam strategi pemasaran. Sebagian besar usaha mikro masih mengandalkan metode pemasaran konvensional seperti pemasaran dari mulut ke mulut dan promosi langsung. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh inovasi dalam strategi pemasaran terhadap keberlangsungan usaha mikro. Yang kedua, mengidentifikasi indikator utama inovasi dalam strategi pemasaran yang paling berkontribusi terhadap keberlangsungan usaha mikro. Yang ketiga, menilai efektivitas penerapan strategi pemasaran inovatif dalam meningkatkan daya saing usaha mikro. Yang keempat, memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih inovatif dan keberlangsungan. Yang berikut bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Teori inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran merujuk pada penerapan ide baru dalam pemasaran untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Menurut Kemper, inovasi adalah elemen yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan bisnis. Inovasi tidak hanya terbatas pada inovasi produk, tetapi juga mencakup perubahan dalam cara pemasaran dilakukan seperti menggunakan teknologi baru dan pendekatan pemasaran yang kreatif. Teori inovasi pemasaran memiliki beberapa jenis inovasi pemasaran yang umum diterapkan adalah yang pertama, inovasi produk. Menciptakan produk baru yang memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi atau mengubah produk yang sudah ada agar lebih menarik. Yang kedua, inovasi proses. Penggunaan teknologi atau metode baru dalam memproduksi atau mendistribusikan produk. Yang ketiga, inovasi pemasaran. Perubahan dalam strategi pemasaran untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan seperti promosi digital, pemasaran media sosial, dan ekspor. Yang kedua, teori keberlangsungan usaha mikro. Keberlangsungan usaha mikro merupakan kemampuan usaha tersebut untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.
Eligaton dalam teori keberlangsungan mengemukan pada konsep triplex batang yang mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk usaha mikro, keberlangsungan dapat diukur dari beberapa faktor seperti pertumbuhan omset, loyalitas pelanggan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, dan kapasitas untuk memperluas pangsa pasar. Menurut Kotler dan Keller, keberlangsungan usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk berinovasi, beradaptasi, dan memanfaatkan perubahan pasar secara efektif. Usaha mikro yang mampu menerapkan inovasi pemasaran yang relevan dengan kebutuhan pasar dan preferensi pelanggan dan lebih mampu bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Bab 3, Profil Semu. Lokasi penelitian ini dilakukan di Rotendao, sebuah daerah yang memiliki konsentrasi usaha mikro yang signifikan dan aktif dalam penerapan strategi pemasaran inovatif. Lokasi ini dipilih karena mencerminkan karakteristik usaha mikro yang beragam, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dampak inovasi dalam strategi pemasaran terhadap keberlangsungan usaha mikro. Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan aksesibilitas data seperti ketersediaan responden yang relevan untuk mendukung validitas penelitian. 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum responden. Bagian ini menjelaskan karakteristik responden yang berpartisipasi dalam penelitian. Data yang disajikan mencakup aspek demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama usaha berjalan. Inovasi ini diperoleh melalui kuesioner yang telah didistribusikan kepada responden. Yang kedua, hubungan antara variabel dan teori. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah pengaruh inovasi dalam strategi pemasaran, sedangkan variabel dependen adalah keberlanjutan usaha mikro. Hubungan antara kedua variabel ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori yang relevan. Yang berikut hubungan antara variabel dan teori. Yang pertama, pengaruh inovasi dalam strategi pemasaran, yaitu variabel X. Inovasi dalam strategi pemasaran mencakup berbagai upaya untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui perubahan dan adaptasi strategi pemasaran yang lebih efektif. Beberapa teori yang mendukung variabel ini meliputi yang pertama, teori inovasi menurut Kapker 1934. Inovasi adalah kunci utama dalam pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis. Kapker menjelaskan bahwa inovasi dalam pemasaran seperti diversifikasi produk, penggunaan teknologi digital, dan strategi pemasaran kreatif dapat meningkatkan daya saing usaha mikro. Yang kedua, teori pemasaran menurut Kotler dan Keller. Strategi pemasaran yang inovatif memungkinkan usaha mikro untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Inovasi pemasaran meliputi pengembangan produk baru, teknik promosi yang efektif, distribusi berbasis teknologi, dan penetapan harga yang fleksibel. Yang kedua, keberlanjutan usaha mikro, yaitu variabel Y. Keberlanjutan usaha mikro mengacu pada kemampuan usaha mikro untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, menghadapi tantangan bisnis seperti terus berkembang. Beberapa teori yang mendukung variabel ini meliputi yang pertama, teori keberlanjutan bisnis. Keberlanjutan bisnis ditentukan oleh 3 aspek utama, yaitu profit atau keuangan, people atau sosial, dan planet atau lingkungan. Inovasi dalam strategi pemasaran dapat mendukung aspek profit dengan peningkatan penjualan dan daya saing suatu usaha mikro. Yang kedua, teori kompetitif. Keberlanjutan usaha mikro sangat bergantung pada diferensiasi dan keunggulan kompetitif. Inovasi pemasaran dapat membantu usaha mikro membangun posisi pasar yang kuat dan berkelanjutan. Yang berikut nomor 3, uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner benar-benar
mengukur indikator yang dimaksud. Yang kedua, uji reliabilitas. Menggunakan nilai crop alpha untuk menilai konsistensi internal dan kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, variabel. Yang berikutnya, Cranbrook alpha dan keterangan. Variabel inovasi pemasaran. Cranbrook alfanya 0,85, keterangan reliable. Yang kedua, inovasi produk. Cranbrook alfanya 0,83, keterangannya reliable. Yang ketiga, inovasi harga. Cranbrook alfanya 0,80, keterangan reliable. Yang keempat, inovasi distribusi. Cranbrook alfanya 0,82, keterangan reliable. Yang keempat, kinerja penjualan. Cranbrook alfanya 0,87, keterangan reliable. Yang berikut deskripsi variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen, yaitu inovasi dalam strategi pemasaran. Yang pertama, inovasi dalam strategi pemasaran. Dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu inovasi produk, perubahan atau peningkatan produk untuk menarik pelanggan baru. Yang kedua, inovasi promosi, penggunaan teknik pemasaran baru seperti pemasaran digital. Yang ketiga, inovasi harga, strategi penerapan harga yang kompetitif dan fleksibel. Yang keempat, inovasi distribusi, penggunaan saluran distribusi yang lebih efektif, termasuk e-com. Yang keempat, analisis data dengan SPSS. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi data dari variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut. Variabel inovasi produk N1000, meannya 3,75, deviasi 0,85, min 1, max 5. Inovasi promosi N-nya 100, min-nya 3,60, deviasi 0,78, min-nya 1, max-nya 5. Inovasi harga N-nya 100, min-nya 3,85, deviasi 0,80, min-nya 1, max-nya 5. Inovasi distribusi N-nya 100, min-nya 3,90, deviasi 0,82, min-nya 1, max-nya 5. Kinerja penjualan N-nya 100, min-nya 4,00, deviasi 0,75, min-nya 1, max-nya 5. Yang berikut analisis regresi linear berganda. Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana inovasi dalam strategi pemasaran berpengaruh terhadap kinerja penjualan. Hasil regresi disajikan dalam tabel berikut. Variabel bebas, inovasi produk, inovasi promosi, inovasi harga, inovasi distribusi, dan konstanta. Koefisiennya 0,02, 0,20, 0,18, 0,22, 0,25, 1,50. Standar errornya 0,08, 0,07, 0,08, 0,07, 0,20. Uji T-nya 2,50, 2,52, 57, 2,75, 3,10, 7,50. Signifikannya 0,014, 0,012, 0,007, 0,002, 000. Yang keempat, pembahasan. Berdasarkan hasil analisis data, inovasi dalam strategi pemasaran memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan kinerja penjualan. Semua indikator inovasi pemasaran berkontribusi secara positif dalam meningkatkan penjualan. Hal ini disejalan dengan teori yang menyatakan bahwa inovasi pemasaran dapat meningkatkan daya saing bisnis. Yang kelima, kesimpulan. Bab ini disajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis kuantitatif. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa inovasi dalam strategi pemasaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penjualan.
serta implikasi bagi strategi bisnis dalam peningkatan daya saing di pasar. Bab terakhir, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam bab 4, dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam strategi pemasaran memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro. Inovasi dalam pemasaran seperti penggunaan teknologi digital, kreativitas dalam promosi, dan peningkatan layanan pelanggan. Terbukti bahwa peningkatan daya saing serta memperpanjang umur usaha mikro. Hasil analisis deskriptif kuantitatif dengan SPSS menunjukkan bahwa usaha mikro yang menerapkan strategi pemasaran inovatif cenderung memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan usaha yang tidak melakukan inovasi. Hal ini mencerminkan dari peningkatan penjualan, kepuasan pelanggan, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar. Yang berikut saran. Yang pertama, bagi pelaku usaha mikro, mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk pemasaran, meningkatkan kreativitas dalam strategi pemasaran untuk menarik minat pelanggan, membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan melalui inovasi layanan. Bagi akademisi dan peneliti, yang pertama, melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih luas dan variabel tambahan yang relevan. Yang kedua, mengembangkan modal strategi pemasaran inovatif yang lebih spesifik untuk usaha mikro di berbagai sektor. Yang ketiga, bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, memberikan pelatihan dan pendampingan terkait inovasi strategi pemasaran bagi pelaku usaha mikro. Yang kedua, menciptakan kebijakan yang mendukung digitalisasi usaha mikro untuk meningkatkan daya saing mereka.